Video seorang pemudik tewas saat beristirahat di pinggir jalan di wilayah Lamaran, Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Sementara di Kalimantan Timur beredar video antrean warga yang diduga berebut bantuan sembako. Warga Karawang, Jawa Barat dihebohkan dengan seorang pemudik berusia 52 tahun yang meninggal di pinggir jalan. Menurut warga sekitar, korban berencana mudik ke kampung halaman di Jawa Tengah dengan sepeda motor seorang diri. Meski belum diketahui penyebab kematian, namun evakuasi korban tetap menggunakan protokol penanganan corona. Kejadiannya dia istirahat, duduk, langsung jatuh. Motornya diistirahatin. Situasi, kondisi. Video antrian warga di Kalimantan Timur juga viral di media sosial. Diduga warga dan pengemudi ojek online ini sedang mengantri pembagian sembako. Sebagian warga dan pengemudi ojek online yang tidak mendapatkan sembako merasa kecewa. Tim kontributor iNews melaporkan. Sejumlah bus dan kendaraan pribadi dipaksa memutar balik di titik pemeriksaan perbatasan Bekasi menuju Karawang dan Bogor. Sementara hampir 500 kendaraan diminta untuk kembali ke lokasi keberangkatan di titik penyekatan tol Jakarta-Tangerang. Bus ini dipaksa memutar balik oleh petugas kepolisian Metro Bekasi yang dibantu Satuan Polisi Pamung Praja siang tadi di perbatasan Bekasi, Jalan Raya Kedung Waringin. Petugas memberhentikan mobil bermuatan lebih dari 1 orang dan bus untuk memeriksa satu persatu identitas penumpang. Bila kedapatan ada perantau yang akan mudik, petugas langsung meminta kendaraan memutar balik kembali ke arah Bekasi atau Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut larangan mudik dari pemerintah yang mulai berlaku hari ini. Selain jalur utama, jalur alternatif menuju Kabupaten Karawang dan Bogor juga ditutup. Polisi membangun 2 posko pemantauan di Kecamatan Kedung Waringin dan Cibarusah. Sementara itu di perbatasan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten, tepatnya di ruas tol Jakarta Merak, terhitung mulai pukul 00 dini hari tadi hingga Jumat siang, sebanyak 498 diminta untuk memutar balik. Dengan mengarahkan melalui tol Bitung untuk selanjutnya memutar di jalur arteri dan masuk kembali melalui pintu Bitung ke titik keberangkatan, baik Jakarta maupun Tangerang. Pemeriksaan dilakukan di 2 jalur dari dan menuju Jakarta. Dari 498 kendaraan yang dipaksa memutar balik, 298 kendaraan pribadi dan 200 angkutan penumpang bus maupun travel. Ratusan kendaraan ini diduga akan mengantarkan pemudik ke wilayah Provinsi Banten maupun Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Penyekatan jalan dilakukan mulai hari ini sampai 31 Mei 2020. Aparat akan berjaga selama 24 jam untuk mencegah adanya perantau yang bersikeras mudik meski sudah ada larangan. Aturan ini digalakan untuk mencegah semakin menyebarnya infeksi virus corona. Dari Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, Sukron, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Korlantas Polri hari ini meninjau pos penyekatan mudik di sejumlah titik. Pemantauan guna memastikan tak ada masyarakat yang keluar dari Jabodetabek. Dan kita akan langsung berbincang dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin. Selamat malam Pak Benyamin. Ya, selamat malam Mbak. Baik Pak Benyamin, bagaimana pantauan di hari pertama pelarangan mudik ini diberlakukan? Ya, pantauan hari pertama di pemberlakuan larangan mudik ini, kan kita mulai kegiatannya dari pagi tadi jam 00 ya, di semua titik yang disekat khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang keluar Jakarta. Walaupun setelah itu di beberapa Polda juga sudah melaksanakan khususnya yang ada di Jawa ini. Yang pertama saya sampaikan di sini bahwa kegiatan di Tol Cikampek khususnya di kilometer 31 Cikarang Barat itu kita mulai dari jam 00 sampai dengan jam 06 pagi. Nah ini kita lakukan sekitar 800 kendaraan kita kembalikan ke arah Jakarta. Nah, tetapi setelah jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang bahkan lebih ya, itu hanya sedikit kendaraan yang kita putar balikan karena kita merubah pola ya.
karena di sana juga bercampur dengan masyarakat sekitar dan juga pekerja-pekerja yang ada di sekitar Kerawang. Jadi kita harus memilah, sehingga memang sudah sedikit juga, dan yang kita kembalikan ada sekitar 100 sampai 150 lah. Kemudian untuk di Bitung sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada hampir 500 kendaraan yang kita kembalikan ya, khususnya yang orang-orang yang akan menuju ke Merak, dan kita indikasikan sebagai yang akan mudik Lebaran. Demikian, Pak. Baik, Pak Benyamin, ini sebenarnya bagaimana cara kepolisian membedakan mana mereka yang akan beraktivitas, mana mereka yang akan mudik atau pulang kampung, Pak? Nah, makanya ketika masih pagi ya, kita mengindikasikan mereka itu rata-rata adalah pemudik ya. Jadi kita keluarkan semua kendaraan-kendaraan kecilnya, tetapi ketika sudah masuk menjelang setelah sahur ya, itu sudah ada masyarakat-masyarakat yang kegiatan rutin di sekitar perbatasan. Jadi inilah yang kita bedakan. Karena kita juga ada juga melakukan cek kendaraan per kendaraan. Kan indikasinya sangat kelihatan sekali orang yang akan mudik dengan orang yang akan berangkat kerja. Jadi misalnya dia membawa barang bawaan yang berlebih gitu ya. Kalau orang mau ke kantor kan beda. Ada juga kendaraan-kendaraan seperti bis yang di arah Kerawang tadi tidak kita keluarkan karena memang isinya karyawan. Karena begitu kita lihat, cek ke atas, anggota mereka berseragam dan tahu ini adalah milik perusahaan apa gitu ya. Jadi itu kita perintahkan untuk lanjut, untuk meneruskan perjalanan mengarah ke arah Kerawang. Baik, jadi Pak. Banyak sekali indikasinya. Baik, Pak Benyamin, kalau misalnya untuk membedakan mana yang memang karyawan, mana yang mudik, apakah misalnya kalau karyawan hanya satu mobil berisi satu, kemudian tidak ada barang-barang bawaan yang banyak atau bagaimana, Pak? Bisa juga, itu juga bisa menjadi indikasi. Mereka juga bisa juga mengatakan, Pak, saya bukan mudik, saya bekerja di Purwakarta. Kita juga tidak saklek benar ya untuk menahan ataupun mengeluarkan kendaraan itu. Bisa kita lihat kalau cuma satu orang atau dua orang, kira-kira masa sih orang ini mau mudik? Kan kelihatan seperti itu. Kita sudah hafal sekali orang-orang yang mudik-mudik ini kan sudah hafal ya, dengan rombongan yang jumlahnya besar ya. Walaupun kalau pada saatnya nanti dua orang pun suami istri mudik juga bisa ya. Tetapi kan kelihatannya kalau seperti dia tidak berseragam, kita lihat juga kadang-kadang ada juga yang kita periksa benar nggak ini ID-nya ataupun kartu dari perusahaannya ada, walaupun sekarang belum ada pemeriksaan izin dari perusahaan itu belum ya. Tetapi kita bisa melihat indikasinya, oh iya memang ini dari perusahaan ataupun bekerja di PT apa gitu di sekitar Kerawang atau Purwakarta. Itu kita bebaskan untuk lewat. Ataupun masyarakat yang sekitar, misalnya masyarakat di sekitar itu, perbatasan antara Kerawang dengan Bekasi naik sepeda motor, dia cuma sendirian, tidak mengindikasikan dia pemudik, kita lewatkan juga. Baik, terima kasih Pak Benyamin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya, pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di Tol Cikarang usai diterapkan aturan larangan mudik? Sudah ada Riki Iskandar di sana. Iya, Riki, bagaimana pantauan di gerbang Tol Cikarang pada sore hari ini? Apakah masih ada kendaraan dari arah Jakarta yang ingin keluar dan menuju ke kampung halaman? Ya, baik Stefani dan Anissa, memang saat ini kita lihat kendaraan masih banyak yang datang dari arah Jakarta. Namun kita lihat ini kendaraannya bersifat hanya membawa muatan-muatan berlebih seperti logistik ataupun bahan pokok lainnya. Yang artinya ini memang roda lebih dari roda 4. Dan kita lihat untuk kendaraan pribadinya juga memang masih dominan, tapi kita lihat ini petugas juga tidak melakukan pemberhentian, memang dikarenakan terlihat ini aktivitas dari warga sekitar itu sendiri. Bukan berarti kendaraan yang lewat ini adalah kendaraan yang ingin pulang kampung ataupun mudik lebaran di tahun 2020. Dan saat ini petugas memang sangat masih jam istirahat dalam waktu berbuka puasa. Kita belum melihat ada aktivitas lagi untuk pencegatan yang ada di zona Cikarang Barat saat ini. Dan tadi kita lihat memang ada beberapa bis yang masih membandel, ini terlihat membawa penumpang, terlihat memang untuk mudik lebaran karena
banyak penumpang di dalam bus itu, akhirnya petugas terpaksa untuk mengeluarkan lewat pintu Cikarang Barat dan harus kembali ke kota Jakarta. Artinya larangan ini memang bersifat sangat masif sekali. Pemerintah berupaya keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yang artinya ini secara serius pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga ada proses 3 tahapan ataupun ada 3 jalur yang dikerahkan oleh petugas untuk mengurai antrian kendaraan yang ada di Cikarang Barat, karena memang proses memilih kendaraan ini juga cukup lama ataupun cukup sulit begitu. Stefani dan Anissa. Baik, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Korlantas Polri melakukan penyekatan di 58 titik jalur darat sejak Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Penyekatan dilakukan di wilayah yang kerap dilintasi pemudik. 58 titik penyekatan tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Yang pertama, di Banten ada 6 titik. DKI Jakarta 18 titik. Jawa Barat 17 titik. Jawa Tengah 5 titik. Yogyakarta 3 titik. Dan Jawa Timur 9 titik. Penyekatan dilakukan untuk membatasi keluar masuknya kendaraan pribadi dan angkutan penumpang bersamaan berlakunya larangan mudik. Di titik penyekatan terdapat pos pelayanan yang akan menyampaikan pengendara yang akan mudik untuk putar balik. Titik penyekatan juga dilakukan di tol Cikampek yang sering dilalui pemudik. Yang pertama berada di KM 28 Cikarang Barat, tol Jakarta Cikampek arah Jawa. Sementara penyekatan untuk pengguna jalan arah Jakarta terletak di Karawang Barat, KM 47. Selain itu, tol layang Jakarta Cikampek Elevated juga telah ditutup sementara bersama dengan mulai berlakunya larangan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sudah ada larangan mudik oleh pemerintah, Bandara Soekarno-Hatta hari ini masih ramai oleh calon penumpang. Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran kepada maskapai untuk penyesuaian dan melayani penumpang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai oleh antrian penumpang yang akan pergi ke berbagai daerah domestik setelah larangan mudik melalui moda transportasi udara diberlakukan mulai 24 April hari ini. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan, karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 baru dikeluarkan hari ini, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan Sabtu besok. Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran kepada maskapai untuk penyesuaian dan melayani penumpang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita kan sosialisasi dulu hari ini nih, mensosialisasikan semua kepada stakeholder yang ada di lapangan. Karena mereka ini kan sekarang belum tahu PM25 ini isinya seperti apa. Meski sudah ada larangan mudik, sejumlah penumpang mengaku nekat pulang ke daerah asal karena sudah tidak ada kegiatan di Jakarta. Presiden melarang mudik, kenapa Mas Disni masih nekat mudik? Ya, di sini soal mahasiswa, Pak. Jadi kalau gini nggak ada kegiatan juga, di sini lagi libur juga. Jadi pulang kampung gitu. Kementerian Perhubungan menutup sementara semua penerbangan penumpang ke dalam dan luar negeri hingga 1 Juni mendatang. Pengecualian hanya berlaku untuk angkutan kargo dan penerbangan khusus sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin akan menindak tegas pelanggar PSBB. Seperti polisi India, Satpol PP akan membawa rotan saat bertugas. Guna menertibkan jalannya PSBB yang berlaku hari ini, Satpol PP di Banjarmasin akan menegur setiap pelanggar. Selain sosialisasi dan imbauan, Satpol PP juga sudah menyiapkan rotan khusus yang akan disebar di berbagai titik di Banjarmasin.
Kendati memakai rotan, Satpol PP menegaskan bahwa tidak akan memukul dengan keras. Lantas seperti apa penegakan disiplin ala polisi India dalam PSBB di Banjarmasin? Kita sudah terhubung dengan Ihwan Norkalio, PLT Kasatpol PP Banjarmasin. Selamat malam Pak Ihwan. Selamat malam Bu Anca. Iya Pak Ihwan, ini bagaimana sebenarnya bentuk penindakan bagi pelanggar PSBB dengan menggunakan rotan? Jadi begini, jadi setelah Banjarmasin ditetapkan sebagai daerah PSBB, nah tentu ini keprihatinan wali kota dan juga saya sebagai PLT Kasatpol PP melihat warga Banjarmasin yang seperti tidak merasa apa-apa gitu ya, bahwa padahal COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah tentu untuk melakukan itu perlu ada tindakan extraordinary, mungkin barangkali sekarang lebih viral kepada polisi India, tetapi sebenarnya kewenangan ini kan banyak dipertanyakan orang. Termasuk Komnas HAM katanya kemarin meminta Pak Wali untuk tidak melakukan itu. Tetapi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Satpol PP itu sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 merupakan penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Nah, di mana salah satu senjata Satpol PP itu kalau di TNI itu menggunakan SP1 atau AK-47, kemudian polisi dengan senjata organik, nah tentu Satpol PP kan tidak punya senjata. Senjata Satpol PP itu adalah pentungan dan rotan. Nah, jadi sebenarnya ini hal biasa ya. Jadi sebenarnya hal biasa dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum itu tentu kami menggunakan peralatan yang cukup. Artinya tidak menyakiti orang, tetapi juga ada unsur penjaraan. Gitu. Jadi mau tidak mau, tapi untuk ini baru hari ini hari pertama. Jadi mungkin barangkali kalau sudah terlalu keterlaluan masyarakat Banjarmasin tidak peduli, barangkali kami baru memperlakukan mempekerjakan polisi India tadi. Baik, Pak Ihwan, sejauh ini apa sih Pak tolak ukur hingga Satpol PP diperbolehkan untuk memukul menggunakan tongkat rotan ini? Kalau tolak ukurnya tidak ada ya. Jadi begini, jadi bahwa penggunaan rotan itu tidak serta-merta gitu ya. Jadi memang seolah-olah Satpol PP itu dengan semena-mena akan mencambuk warga yang berkerumun dan sebagainya. Saya kira tidak seperti itu. Jadi barangkali rotan itu lebih banyak digunakan untuk tindakan persuasif saja gitu ya. Jadi pemukulan tidak pada tubuh manusia, tetapi barangkali pada benda-benda yang lain yang sifatnya melakukan penghalauan kepada masyarakat. Saya kira seperti itu. Sejauh ini cukup efektif tidak Pak Ihwan? Dengan adanya penindakan dengan menggunakan rotan ini, apakah memang jumlah pelanggar di hari pertama penerapan PSBB ini bisa dikatakan tidak terlalu banyak misalnya? Sementara ini belum ya, karena Banjarmasin baru hari pertama. Memang kalau hari pertama saya lihat tidak ada perubahan. Jadi Banjarmasin tidak ada perubahan. Di jalan raya ramai orang gitu ya. Kemudian malam ini saya akan pantau karena Banjarmasin memperlakukan jam malam mulai jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kami ingin memantau juga sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat. Baik, sejauh ini kepatuhan masyarakat di Banjarmasin seperti apa, Pak? Kenapa? Sejauh ini kepatuhan masyarakat di Banjarmasin seperti apa, Pak? Untuk sementara ini seperti tidak peduli gitu ya. Jadi bahwa COVID-19 seperti tidak sesuatu yang berbahaya. Nah ini yang saya mengkhawatirkan. Makanya nanti malam saya ingin lihat di kota Banjarmasin apakah mereka taat atau tidak. Saya ingin melihat apakah mulai pukul 9 nanti masih banyak warga yang keluyuran di jalan. Nah ini tentu ada tindakan lebih tepatnya ke preventif ya. Kita bersama-sama dengan pihak kepolisian dan TNI melakukan pendekatan dulu. Nah kalau sudah keterlaluan baru kita lakukan agak sedikit extraordinary lah gitu. Baik Pak Ihwan, kalau Anda katakan kesadaran masyarakat masih rendah untuk mematuhi aturan PSBB, apa yang akan dilakukan di hari kedua dan seterusnya agar supaya masyarakat ini bisa lebih sadar untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan? Iya, saya sebenarnya agak termasuk yang protes keras ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat.
itu yang selalu menyebutkan, mengkampanyekan bahwa COVID-19 ini tidak apa-apa, jangan ditakuti, jangan panik. Saya kira perlu panik ya. Jadi masyarakat Indonesia ini perlu panik. Jadi kalau soal panik itu kan sebentar saja, biasa kaget lah. Tetapi karena dikatakan ini tidak berbahaya, lebih berbahaya demam berdarah, lebih berbahaya flu biasa. Nah ini yang akhirnya masyarakat masa tidak takut, jadi jalan-jalan seenaknya saja. Nah padahal ini kan membahayakan. Banjarmasin sekarang luar biasa. Jadi peningkatannya sekarang terdata 32 orang dalam waktu singkat gitu ya. Jadi peningkatannya sangat luar biasa. Termasuk di daerah tetangga Batola yang kemarin baru 2 ternyata mendadak menjadi 20. Nah ini perlu ada tindakan yang extraordinary. Baik, terima kasih Pak Iwan Nurhalik, Kepala Satpol PP Banjarmasin telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, di tengah perang melawan virus corona, petugas medis RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor tetap beribadah puasa. Selengkapnya usai jeda berikut.